Tes 1 2. Kedengaran suara saya? Ngarem, Pak. Kedengaran, Pak. Barusan putus. Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pertemuan kedua ini, alhamdulillah kita dapat mengikuti melaksanakan pertemuan kedua mata kuliah bahasa pemrograman di kelas PI 20 D3 ya, atau D4. Selanjutnya, kemarin kita mengenal pemrograman C++ di awal, hanya untuk perkenalan. Di pertemuan kita kedua ini, saya salah nulis lagi. Tipe data dan operator, kita akan belajar tentang apa yang dimaksud tipe data dan operator di dalam bahasa pemrograman C++. Sebenarnya di bahasa pemrograman apapun, perbedaannya juga dikit kalau masalah tipe data dan operator. Ini kan hampir sama. Tujuan kita belajar kali ini adalah yang pertama memahami tentang tipe data dan menggunakannya. Yang kedua memahami tentang penggunaan operator dan ekspresi dalam program. Nah, di dalam pemrograman C++, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer. Jadi berbeda dengan variabel. Kalau variabel itu adalah nama data, nama variabel itu nama data yang kita tampung atau kita simpan. Kalau tipenya itu jenis data. Jadi data kan ada banyak. Nah, di dalam C++ itu dibagi dua, ada namanya primitif dan composite. Ini untuk istilah saja. Primitif itu numerik, karakter, boolean. Composite itu array, record, image, datetime, lainnya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tipe data numerik, namanya juga numerik ya, pasti ada hubungannya dengan number. Tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta. Kalau ada yang belum tahu konstanta itu variabel yang tidak berubah nilainya. Kayak contohnya nanti ada contohnya untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Jadi masuk tipe data numerik itu variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan atau angka. Jenis yang termasuk dalam tipe data numerik antara lain integer dan float ya, yang paling sering dipakai. Integer itu untuk bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, nggak ada komanya gitu ya. Float itu untuk bilangan pecahan, jadi dia untuk menampung kalau ada koma-komanya. Nah, ini ada tabel ukuran memori, karakter, integer, short, long, float, table, long, double. Tapi yang paling sering dipakai cuma integer sama float. Ya karena integer bilangan bulat, kalau butuh programnya butuh bilangan pecahan ya pakai short atau pakai float. Selanjutnya definisi variabel. Kalau dalam pemrograman kita mendengar variabel, dikit-dikit tidak variabel A, variabel B. Tapi sebenarnya variabel itu apa sih? Variabel adalah di mana tempat kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Yaitu
sebuah tempat untuk kita dapat mengisi nilai. Contoh nama variabel dan nilai. Kalau di sini contohnya mungkin username, nama, harga total. Isinya bisa variabel angka atau variabel string atau nama. Kalau variabel itu diisi dengan string atau karakter, huruf maksudnya, itu harus pakai tanda petik. Tapi kalau angka nggak pakai tanda petik. Nah, salah satu aturan-aturan yang harus ditaati yaitu begini. Jadi penulisan variabel juga ada aturannya. Sama kayak kita menulis password sekarang juga kan kebanyakan pakai aturan ya. Biar nggak mudah ditebak, kadang password aturannya harus ada huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter. Harus ada salah satunya. Kalau dalam penulisan aturan penulisan variabel, pertama nama variabel harus diawali dengan huruf. Ini aturan pertama, jadi nggak boleh variabel pertama itu angka. Di bawah saya kasih contoh itu contoh penulisan variabel yang salah. Yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi pada suatu variabel. Jadi variabel itu nggak ada spasi. Kalaupun butuh spasi bisa diganti dengan karakter underscore. Sama kayak penulisan email, akun email atau akun apapun itu kan kadang nggak ada spasi. Nama variabel tidak boleh mengandung karakter khusus kecuali tadi yang underscore. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci di bahasa pemrograman. Kata kunci yang sudah dipakai mungkin for, with, if gitu. Karena itu akan buat program bingung karena sudah dipakai. Contoh penamaan variabel yang benar. Nama mahasiswa boleh. Penamaan yang salah, nama spasi mahasiswa. Karena menggunakan spasi. XY12 boleh, tapi kalau angkanya di depan 12X seperti ini itu menyalahi aturan pembuatan nama variabel. Kalau spasi pakai underscore. Harga total salah, kalau harga titik total salah karena menggunakan karakter titik. Ini for salah satu menggunakan kata kunci bahasa pemrograman. Selanjutnya jenis-jenis variabel tadi sudah dijelaskan, ada variabel numerik sama variabel teks. Kalau variabel teks harus pakai tanda petik, ada karakter dan string. Nah, deklarasi variabel itu biasanya di awal setelah integer main untuk awal program. Jadi deklarasi variabel adalah proses memperkenalkan variabel kepada program, dan pendeklarasian tersebut bersifat mutlak karena jika tidak diperkenalkan terlebih dahulu maka bahasa tidak menerima variabel tersebut. Kalau kita tidak deklarasikan nama atau nilai panjang gitu, kalau kita tidak deklarasikan nama atau nilai sesuatu, tiba-tiba muncul di program akan kebingungan, muncul error karena tidak mengenali variabel apa. Jangan lupa harus diakhiri dengan tanda koma, titik koma. Jadi setiap mendeklarasikan variabel, contohnya char, nama siswa, titik koma. Jadi kita mengenal konstanta,
Jadi konstanta itu variabel yang nilainya tidak berubah. Karena kita udah mengenal istilah umum tersebut, contohnya pi. Pi kan nilainya 3,14. Jadi dia nggak berubah-berubah. Selain tipe data numerik, tipe karakter juga paling banyak dipakai atau paling banyak digunakan. Tipe data karakter kadang disebut char atau string, dan tipe data string atau char hanya dapat digunakan menyimpan teks atau apapun sepanjang berada dalam petik dua atau petik tunggal. Sama aja petik dua atau petik tunggal. Contohnya di bawah ini, cout. Hai, selamat menggunakan C++, itu paling tanda petik karena dia string. Selanjutnya ada tipe data yang namanya boolean. Dalam pemrograman komputer dan bahasa pemrograman apapun pasti ada tipe data boolean, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai benar salah, true false. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, nilai selain 0 menunjukkan true, dan ini harusnya 1 ya. Kalau true itu biasanya 1 dan 0 itu menunjukkan false. Data ini banyak digunakan untuk mengambil keputusan pada suatu percabangan if. If panjang lebih besar 20, jadi ketika panjangnya 21 berarti dia true. Di pemrograman apapun kita juga mengenal yang namanya tipe data array, termasuk tipe data yang sering digunakan untuk menyimpan data. Kalau di akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah API, Application Programming Interface, untuk pengolahan data. Sebenarnya itu dia menggunakan array. Jadi array itu adalah sebuah baris string atau tipe data yang terstruktur dengan baik meskipun masih sederhana. Jadi array bisa menyimpan beberapa data dengan tipe data yang sama dalam sebuah variabel. Jadi semuanya data nilai mahasiswa. Jadi ada 87, 80, 70, jadi itu namanya array. Beberapa data. Dan setiap lokasi data array diberi nomor, biasanya istilahnya indeks. Jadi indeks ke 0 dimulai dari 0. Jadi urutan data yang paling awal 0, 1, 2, 3. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang array dan mengolah data array, menampilkan data array untuk masa algoritma logika kita. Selanjutnya kita mengenal dalam bahasa pemrograman yang awal itu operasi aritmatika. Dasar-dasar awal semua bahasa pemrograman pasti ada operasi aritmatika. Jadi kalau dalam matematika kita mengenal penjumlahan, perkalian, pembagian, pengulangan. Kalau dalam matematika kita mengenal penjumlahan, perkulangan, pembagian, perkalian. Nah, kalau dalam operasi aritmatika yang dalam bahasa pemrograman itu ditambah dengan modulus. Modulus yaitu sisa bagi. Jadi operator merupakan simbol atau karakter yang bisa dilibatkan dalam program untuk melakukan sesuatu operasi atau manipulasi data numerik pastinya. Seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Nah, ini logonya kalau di dalam bahasa pemrograman C++. Mungkin beberapa pemrograman beda-beda ya, ada yang perkaliannya pakai kali biasa.
tapi umumnya pakai, kalau perkalian umumnya pakai bintang. Terus pembagian pakai garis miring. Nah, kalau modulus sisa bagi itu pakai persen di C++. Kalau di bahasa pemrograman lain itu pakai mod, MOD. Maksudnya gimana sisa bagi? Jadi kalau 5 mod 2, jadi sisanya berapa? Jadi 5 dibagi 2 kan 2. Maksudnya 2,5 kan nggak ada setengahnya, diambil bilangan bulatnya 2. Sisanya berapa? Berarti sisanya 1. Berarti kalau 5 mod 2 berarti jawabannya itu 1. Kalau 10 mod 4, 10 bagi 4 berapa? 2. 8 kan, sisanya berapa? Sisanya 2, berarti jawabannya 2. Biasanya dipakai untuk pemrograman mencari bilangan genap, bilangan ganjil ya. Itu udah pasti. Walaupun bisa pakai cari lain, tapi yang paling sering pakai mod. Kalau sisa baginya 0 itu pasti bilangan genap. Kalau sisa baginya 1 bilangan ganjil. Kalau iya, maksudnya kalau sisa baginya tidak 0, bisa 2, bisa 1, itu termasuk bilangan ganjil. Ada juga operator unary, plus atau min. Nanti ada penjelasannya di bawah. Jadi operator untuk menambah atau pengurangan. Ini biasanya dalam pengulangan, jadi menambah satu-satu. Masih berkaitan dengan operator pemberian nilai. Bahasa C atau C++ menyediakan operator penambah dan pengurangan. Jadi contohnya kita pengen menambah A ditambah 1 diberikan ke variabel A, atau A dikurangi 1 diberikan ke variabel A. Jadi semua A yang lama 5 dikurangi 1, jadi A yang baru menjadi 4. Itu disederhanakan atau bisa ditulis menjadi A plus sama dengan 1. Nah, bisa disederhanakan menjadi A plus plus atau A min min. Dan kalau ada plus plus atau min min itu nanti bertambah 1 atau berkurang 1. Biasanya kita temukan dalam perulangan atau while untuk menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Selanjutnya dalam bahasa pemrograman apapun juga kita mengenal yang namanya istilah komentar. Nah, ini yang penting dari awal kalau membuat program diusahakan dikasih komentar. Nanti ketika kalian udah membuat program yang rumit yang dikerjakan oleh sebuah tim, bisa lebih dari 3 orang, 4 orang ngerjain bareng-bareng. Setiap penjelasan coding yang panjang atau rumit dikasih komentar untuk biar orang lain bisa baca maksudnya apa. Jadi komentar program hanya diperlukan untuk memudahkan pembacaan atau pemahaman suatu program. Jadi bisa juga untuk ngasih ini program digunakan untuk bla bla bla, dibuat oleh ini tahun ini. Komentar program hanya merupakan keterangan atau penjelasan program untuk memberikan komentar atau penjelasan. Nah, dalam bahasa C, untuk komentar yang panjang ganti baris, beberapa baris menggunakan garis miring bintang, ditutup dengan bintang garis miring. Kalau untuk komentar 1 baris ke samping, pakai 2 kali garis miring. Komentar program tidak akan diproses oleh program, jadi program tidak membaca komentar, ini diabaikan. Contohnya seperti yang di bawah ini.
contoh program input nilai A, nilai B, terus nilai A sama B ditambah. Ini yang atas ini contoh komentar. Satu baris, yang kedua komentar 2 baris atau lebih. Kalau ada ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Nah, ini contoh komentar. Sekaligus saya bahas ini programnya. Jadi di sini kalau kita lihat include EOStream itu sebenarnya untuk fungsi menampilkan di layar using name SSTD bawaan dari C++. Terus integer main itu program utamanya untuk buka kurawal. Yang pertama di atas ini adalah deklarasi variabel. Jadi di situ ada tipe datanya integer, ditulis int saja. Jadi kalau tipe data integer itu hanya bilangan bulat ya. Terus di cout ini ditampilkan di layar, inputkan nilai A. Cin ini dia menangkap inputan dari keyboard, disimpan dalam variabel A. Disimpan dalam variabel A. Terus yang kedua bawahnya inputkan nilai B, disimpan dalam variabel B. Terus terjadi statement operasi aritmatika. A ditambah B disimpan dalam variabel C. Dan di situ dinampilkan cout hasil A ditambah B adalah nilai C. Nanti nilai C ini bukan tulisan C yang muncul, tapi nilai variabel C. Karena dia integer, jadi nggak perlu tanda petik. Kalau kita kasih tanda petik, nanti yang muncul cuma tulisan C aja. Terus di sini ada INGL, fungsinya untuk naruh kursor turun ke bawah atau enter. Mohon maaf Pak, suaranya tidak jelas. Tes 1 2. Saya ulangi lagi kalau gitu. Untuk volumenya saya besarkan dulu. Tes 1 2. Tes 1 2. Jadi nilai ini kalau kita lihat ada integer A, B, dan C. Jadi ini adalah deklarasi variabel. Integer itu tipe data yang dimaksud adalah bilangan bulat. Ditulis integer aja int. Ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Jadi dalam pembuatan program kita bayangkan dulu butuh berapa variabel. Setelah itu kita pilihkan variabelnya itu tipe datanya apa. Apakah integer, apakah char, atau float. Nah ini karena tipe datanya integer, inputkan nilai A, nilai B. Jadi kalau karena integer itu bilangan bulat, kalau kita inputkan 4,5, dia akan baca nilai 4 aja. Komanya nggak kebaca. Karena tipe datanya adalah integer. Bilangan bulat, kecuali kalau variabel ini tipe datanya adalah float. Kalau diisi 4,5, maka akan terbaca variabelnya, inputan komanya. Putus-putus ya soal saya. Iya, karena saya juga ngikutin Zoom pakai HP. Jadi saya pakai laptop sama pakai HP. Yang telinga kanan saya pakai headset dari HP, yang telinga kiri
Saya headset pakai dari HP. Jadi kalau putus-putus saya dengar, nanti akan saya ulangi. Maka untuk yang array ada contoh codingannya nggak, Pak? Kalau array, kita belum masuk array itu kalau di Array dan belum ya, Pak? belum. Sekarang masih tipe data dan operasi aritmatika. Misalnya tipe data penjelasannya. Kalau di sini kita fokus ke operasi aritmatikanya saja. Kalau array nanti ada materi pertemuan khusus ya array. Ya, satu aja. Kalau pengen lihat contoh codingannya, nanti di akhir saya kasih contoh. Saya di Google sebenarnya banyak. Pak, tadi pas yang halaman 10 saya lihat ada void ya Pak. Itu bedanya void integer sama float. Oh, di sini ada Mana ya, void Pak? main. Iya itu. Sebenarnya nggak ada bedanya ya kalau void main sama integer main. Jadi sama itu ya Pak. Iya sama aja. Kalau di pertemuan ini mungkin saya masih agak sama. Nanti kalau udah masuk fungsi, nanti ada fungsi namanya istilahnya. Fungsi itu pengerti, ya. Fungsi itu kayak kita mengelompokkan program. Jadi program menghitung luas lingkaran kita jadikan fungsi, kita biarin itu, kita nggak kita panggil. Kalau kita butuh baru kita panggil, itu namanya fungsi. Istilahnya kalau seperti itu. Jadi kalau dalam pengkodingan, kalau kita ada suatu kode yang kita butuh kita tulis berulang-ulang, daripada nulis berulang-ulang, kita jadikan fungsi. Jadi kalau butuh lagi tinggal kita panggil. Semuanya kemarin udah install dev C++. Udah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Mungkin kalau yang mau pakai yang lain seperti Visual Studio Code nggak apa-apa. Karena menurut saya Visual Studio Code agak berat. Yang ringan ya Dev++. Ini tampilan awal mungkin yang sebelum tahu. Terus ini adalah membuat file baru, otomatis file new source. Terus ini kita tulis di dalam ini halaman ini ya. Terus sebelum dikompil atau dijalankan atau dieksekusi, harusnya disimpan dulu. Bisa save as atau Ctrl F12 di sini. Atau Ctrl S. Dan untuk mengkompil program, jadi ada dua istilah ya, compile ada run. Untuk mengkompil itu bahasanya menerjemahkan atau mengecek program ini sudah ditulis dengan baik atau belum. Nanti kalau ada error di dalam pengkompilan nanti ya dikasih tahu masih ada error di bagian ini, jadi nggak bisa di run. Kalau sudah dikompil dan tidak ada error, baru bisa di run. Bisa kompil dulu, Ctrl F9, habis itu di run, Ctrl F10, atau langsung compile and run F9. Ini shortcutnya pakai F9 di komputer di keyboard. Ini contoh pemrograman C++ operasi aritmatika penjumlahan. Jadi yang sebelah kiri shortcutnya, yang sebelah kanan adalah hasilnya. Hasil kalau di run akan muncul
inputkan nilai A, saya masukkan 200 contohnya. Inputkan nilai B, saya masukkan 300. Terus di sini kan ada C out, hasil A ditambah B sama dengan C. Nah, C itu kan integer atau variabel A tambah B. Dalamnya 500, maka yang muncul di sini adalah 500. Terus handle ini untuk ngasih spasi ke bawah. Ini ada jarak antara hasil A plus B sama proses exit normally. Terus ini kayak itu continue. Kalau kita enter akan tutup program. Ini sama. Ini contoh mode. Di sini contohnya jadi checkout deklarasi variabel dulu integer, dia pakai bilangan tipe data integer, ada variabel bill dan variabel mood. Yang pertama berikan bilangan Anda. Jadi bilangannya mau di mood itu inputan dari keyboard. Sin bill. Nah, ini cara penulisannya. Bill persen 4. Jadi di mood 4 atau dibagi 4. Oh, dibagi 4. Sisa bagi 4. Terus disimpan dalam variabel mod mode. Checkout. Tampilkan di layar sisa pembagian dari bill, yaitu variabel bill tadi yang diinputkan di layar, contohnya 23. Anda ketik lagi persen 4 atau mod 4 adalah variabel mod 3. Jadi 23 bagi 4, 5 ya, 5 kali 4, 20, sisanya 3. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin saya kasih contoh ya. Saya buka dulu. Share screen. Buka dev C++. Kita klik file new, atau saya buka file yang sudah saya buat ya. Nah, kalau di compile dia akan menghasilkan program exe. Saya kasih lihat. Nah, program exe ini kalau kita klik, dia akan munculkan hasil compile program kita ya. Biar jelas saya ganti warnanya. Backgroundnya warna putih. Screen text-nya warna hitam. 3 besar. Biasanya harus ditutup dulu. Nah, ini contoh yang kalau dari compile ada program yang sudah dikerjakan. Nah, di sini kan bilangan Anda inputan layar juga bisa kalau langsung dideklarasikan dari program langsung. Contohnya langsung saya kasih variabel bill sama dengan 23 gitu ya. Titik koma jangan lupa. Terus kita compile run.
nanti langsung muncul sifat pembagian dari 23 mod 4 adalah 3. Seperti itu juga bisa. Kalau saya komentari dia nggak kebaca. Atau inputan dari layar. Atau dari keyboard maksudnya. Nah, untuk pendeklarasian variabel juga bisa langsung dua seperti ini, integer fill mode ataupun satu-satu integer fill, integer mode, mungkin lebih enak dilihatnya. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Belum, semuanya mungkin. Saya kasih Pak, contoh. mau tanya Ya. Pak. Kalau dalam satu ini integer main ini di bawahnya bisa dimasukin dua tipe data ya Pak. Ini kalau integer ya Pak. Boleh, ada. Jadi saya kasih Ya contoh, misal di fill-nya saya rubah ke float gitu ya. iya Pak. Jadi kalau float, compile run, walaupun integer function di sini ada errornya, invalid operand of type float and integer untuk binary operand mode. Jadi kalau tipe datanya float nggak bisa di mode ya, mungkin saya ganti ke ditambah 4 aja. Saya belum lupa ini menjadi penjumlahan. Kalau float kita bisa menyebutkan 10,4 ya. Komanya pakai titik kalau di pemrograman C++. Di sini muncul 10,4 ditambah 4 adalah 14. Kenapa 14? Harusnya 14,4 ya. Tapi karena tipe data mode ini integer atau bilangan bulat, jadi dia nggak membaca komanya. Jadi dia membaca yang bilangan bulatnya saja. Biar bagaimana supaya muncul komanya itu, variabel mode-nya ini kita ganti float juga. Kita tutup dulu yang tampilan lama, terus kita execute, compile run lagi. Kalau saya isi sama kayak tadi 10,4 akan muncul 14,4. Nah, itu bedanya float sama integer. Jadi kalau dalam program butuh koma, kira-kira ada perkalian atau proses aritmatika yang kemungkinan hasilnya koma, input datanya menggunakan float ya. Iya Pak. Ya. Makasih Pak. Kalau itu kita lanjutkan ke tugasnya. Tugasnya nggak ada hubungannya sama penjumlahan. Ya ada sih. Tapi saya buat seperti ini, ada hitung-hitungan matematika dasar. Buatlah program untuk menghitung total luas bangunan berikut. Bangunan 1 dan bangunan 2. Bangunan 1 ini persegi panjang. Bangunan 2 ini sebenarnya setengah lingkaran. Jadi kalian cari luas lingkaran terus nanti dibagi 2. Ditambahkan jumlah luas persegi panjang. Dengan panjang persegi nanti dimasukkan dari keyboard 20 dan lebar persegi panjang. Ini termasuk lebar persegi panjang dan juga bisa sebagai diameter lingkaran.
Dan diameter lingkarannya itu lebar persegi panjang adalah digit grafik terakhir nim. Ini 8 atau 9, 1. Kalau 0 digit nimnya terakhir 0, berarti sebelumnya. Jadi nanti tiap orang beda-beda ya. Tapi untuk proses penyelesaiannya atau algoritmanya otomatis sama. Sama kayak kemarin kalian buat laporannya di Word, shortcut-nya sama screenshot-nya. Jangan lupa ganti tampilan background comment prompt-nya ya, biar saya enak dibaca. Jadi warna putih. Tadi klik yang bagian atas ini properties. Kalian layout, color. Di sini ada screen text, screen background, kalian pilih putih. Kalau screen text, kalian pilih warna hitam. Terus kalau ingin tulisannya lebih besar, fontnya kalian besarkan. Kalau ingin ganti font juga nggak apa-apa, biar tidak monoton. Ketik. Terus pengumpulan tugasnya saya taruh di website saya ya. Terus bisa ada kasih link untuk pengumpulan tugasnya. Untuk tugas 1 belum sempat saya koreksi, mungkin habis hari ini, besok nanti saya share hasilnya. Maksudnya kalau ada yang harus direvisi, boleh saya kasih kesempatan untuk merevisi dan lain-lain. Untuk evaluasinya mungkin kalau masih ada yang seperti ini, nanti saya kasih tahu untuk ngupload ulang ya, maksudnya ngisi form lagi. Jadi kayak gini kan masih perlu akses ini, saya nggak bisa lihat karena belum diganti ke siapa saja yang dapat link. Saya kasih contoh seperti ini ya, ini tugas saya. Kalian jangan lupa kan dapatkan link, klik kanan dapatkan link. Nah di sini kalian jangan lupa untuk dirubah istilahnya hak aksesnya. Nah di sini kan kalau dibatasi nanti saya nggak bisa buka kayak tadi. Jadi harus minta akses dulu kan. Jadi kalian rubah dulu ke siapa saja yang memiliki link. Jadi contohnya saya kan memiliki link, kalau kalian kumpulkan pakai Google Form, nanti saya bisa buka. Contoh yang sudah bisa saya buka ya, biasanya di link paling terakhir itu ada tambahan sharing seperti ini. Ini bisa dibuka. Jadi saya bisa ngecek tugasnya. Boleh dalam bentuk PDF, boleh dalam bentuk Word, UDT. Jadi nggak perlu saya download, jadi saya tinggal buka. Kalau ada koreksi saya nanti saya kasih tahu. Alfian atau Wijaya. Seperti ini boleh ya. Pakai shortcut-nya, terus bawahnya screenshot output programnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, maaf. Itu Ya. apa? Tugasnya di 2 program atau 1 program ya, Pak? Itu kan 2 bangunan.
Ya dibuat satu program. Satu Satu program. program tapi ada beberapa operasi aritmatika itu ya. Jadi saya bahas dulu ya. Mungkin yang masih bingung. Kira-kira ada berapa variabel ini yang dibutuhkan? Saya buka notepad. Ada yang mau ngasih ini pendapatnya? Kira-kira ada berapa variabel? 3 kali, Pak. Masa cuma 3? Itu ada yang jawab 5 variabel. Yang pertama ini variabel panjang. Panjang. Integer ini. Tapi kalau nanti hasilnya kira-kira ini ada komanya, karena nanti kalau penjumlahan atau operasi aritmatika integer dengan float kadang error, jadi dibuat float semua juga nggak apa-apa. Panjang, lebar. Lebar itu udah masuk ke dalam diameter lingkaran ya. Tapi kalau nyari luas persegi panjang, nyari luas lingkaran itu butuh diameter atau jari-jari? Jari-jari, Pak. Jari, Pak. Jari-jari, berarti butuh variabel jari-jari. Terus untuk hitungnya pakai pi ya. 3,14 itu pi ya. Itu bisa langsung ditulis 3,14. Kalau langsung ditulis 3,14 ini nggak perlu variabel ya. Atau dibuat variabel juga nggak apa-apa, biar rapi. Terus variabel apa lagi? Luas. Luas kan ada 2. Luas bangunan 1. Ternyata banyak ya. Luas bangunan 2. Luas bangunan 2 pun nanti harus dibagi 2 kan. Maksudnya karena itu setengah lingkaran. Yang terakhir adalah luas total. Ternyata butuh 7 ya. Ini contoh yang simpel, dua bangunan. Kadang saya ngasih soal 3-4 bangunan digabung. Ditambah mungkin ada yang lubang tengahnya gitu, dikurangi. Nah, jadi pelajaran matematika, mata kuliah matematika. Sampai sini ada yang ditanyakan gitu. Kayak kemarin kalau ada yang mungkin pengen mengeksplor ke bahasa pemrograman lain boleh. Mungkin ada yang mau pakai Node.js, JavaScript, Python, PHP. Ya, saya kasih apresiasi. Kalau pakai PHP malah nggak perlu IDE ya. Kalian pakai Notepad aja. Terus dijalankan di web browser pakai SAM. Kayaknya headset saya suara dari luar masuk ya. Karena headset murah. Kayaknya harus beli headset yang bisa meredam suara dari luar. Beli speaker ya, kayak YouTuber gitu. Terus kalau sudah, kenapa? Suaranya yang ngebas. Iya, suaranya ngebas, enak didengar ya, kayak siaran radio. Ya nanti saya cari speaker yang bagus.
Kalau sudah, kalian klik DJ Academy, di situ kan ada bahasa pemrograman semester 1. Nanti ada menu tugas di pertemuan minggu kedua. Linknya saya kopikan ke chat di sini ya, chat di Zoom. Kalau tugas satunya belum, bisa ini nyusul, maksudnya sekalian dikerjakan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Maaf Pak, Ya, materi atau contohnya ada di e-kampus ya Pak? iya ada. Saya taruh di e-kampus. Ya, iya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Kalau nggak ada mungkin cukup ya, biar ada waktu kalian mengerjakan. Kan mata kuliah saya harusnya dari setengah 7 sampai setengah 8 sampai jam 10. Jadi ada waktu 1 jam untuk proses praktek. Luas lingkarannya berapa, Pak? Maksudnya gimana ya? Mungkin maksudnya jari-jarinya kali Pak. Jari-jarinya kan dicari dari lebar persegi tadi kan sama kan, diameter tinggal dibagi 2. Nah itu sebenarnya harus ini ya, termasuk bagian dari bagaimana menganalisanya ya. Harusnya nggak saya kasih tahu sih, nggak apa-apa lah, biar kalian bisa mengerjakannya cepat. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mungkin yang belum sarapan, bisa sarapan dulu sambil kerjain. Pak, Ya gimana? mau tanya Pak, maaf Pak. Ini kan di kampus saya nggak ada mata kuliahnya, terus absennya gimana Pak? Ya kampus nggak ada mata kuliahnya. Iya. Oh, maksudnya gimana? Ada Belum kok Pak, ada. Oh, ada. Cari aja. Coba harinya Mas diganti minggu dulu. Iya. Artinya dengan minggu ya. Kalau enggak Ya udah. pertemuannya itu kan 3 pertemuan, ada 20 pertemuan, 50 pertemuan. Tuh. Ya udah, makasih ya. Nggak diklik satu-satu mata kuliahnya gini. Iya. Ntar share aja di grup gimana kalau bingung. Cuma kalau ini pertemuannya mungkin ada banyak, nggak ketemu mungkin. Tapi kalau diklik, kalau nggak di menu perkuliahan, ada nggak ya? Mungkin tampilannya beda sih. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanya. Kalau nggak ada saya cukupkan ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan lewat WA.